Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia. Di video kali ini kita bakalan bahas saham dari Ace Hardware atau kode sahamnya ACES. Jadi ACES ini selama beberapa bulan terakhir ini harga sahamnya turun terus. Nah, ada apa dengan ACES dan apakah saham ACES ini bagus buat investasi jangka panjang? Bakalan kita bahas di video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian tetap up to date sama channel Todopedia dan supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat dulu ya revenue sama labanya di kuartal kedua tahun 2022. Kita lihat di sini ya, revenue-nya ACES ini turun tipis, operating profit-nya juga turun tipis, dan earnings per share-nya ini turunnya lumayan. Nah, kalau kita bedah ya tiap segmen bisnisnya ACES, ternyata ini revenue dari segmen produk perbaikan rumahnya itu turun tipis. Terus untuk produk gaya hidup, ini yang turunnya itu paling besar, sedangkan untuk produk permainan, ini justru mengalami pertumbuhan. Tapi karena produk perbaikan rumah sama produk gaya hidup, ini revenue-nya jauh lebih besar daripada produk permainan, makanya produk permainan meskipun revenue-nya tumbuh, tapi dia nggak bisa ngebantu pertumbuhan revenue dari ACES. Sedangkan kalau kita lihat trennya selama 5 tahun terakhir, ACES ini revenue sama labanya itu konsisten tumbuh dari tahun 2016 sampai tahun 2019, tapi semenjak tahun 2020 sampai sekarang revenue sama labanya ini justru dalam tren yang menurun. Dan kalau kita lihat dari return on equity ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ini bagus banget, bisa dijaga di atas 20%. Tapi semenjak tahun 2020 sampai sekarang ini malah anjlok ke 12-14%. Tapi menurut gue ini masih bagus ya, asalkan masih bisa dijaga seenggaknya itu di atas 10%. Menurut gue ini masih return on equity yang masih bagus. Jadi harapannya ya labanya ACES ini nggak turun lagi. Nah, ada apa nih dengan ACES? Kok bisa revenue sama labanya itu turun terus? Nah, ini sebenarnya nggak lepas dari efek pandemi COVID-19 yang ngebatasin mobilitas orang-orang yang ngebuat pengunjung ke gerai Ace Hardware itu jadi turun drastis. Terutama di masa COVID varian Omicron, di mana orang lebih milih untuk tinggal di rumah aja. Terus kedua, ya karena daya beli masyarakat yang turun ya. Banyak yang di PHK yang ngebuat orang-orang itu jadi berkurang penghasilannya. Makanya mereka pun ngurangi spending ke barang-barang mewah dan lebih fokus spending ke barang-barang kebutuhan pokok. Dan karena barang-barang yang dijual di Ace Hardware itu sebagian besar barang-barang mewah, makanya orang-orang ngurangi spending ke sana. Yang ketiga itu karena efek dari makin maraknya e-commerce yang ngebuat orang-orang jadi lebih milih untuk belanja online dari rumah. Nah, terus kedepannya gimana nih buat ACES? Kalau menurut gua, ACES ini kedepannya growth-nya masih bakalan melambat karena mereka harus ngadepin berbagai tantangan. Yang pertama itu dari inflasi. Kalau inflasi ini kedepannya naik terus, apalagi nanti kalau dia udah tinggi banget inflasi itu, artinya harga barang bakalan makin mahal dan itu bisa ngebuat konsumen bakalan ngurangin spending untuk barang-barang ACES. Karena ACES ini kan barang-barangnya itu kebanyakan barang mewah atau luxury items dan bukan kebutuhan pokok. Yang artinya itu kalau kita nggak beli atau kita tunda pembeliannya itu sebenarnya nggak mengancam nyawa kita. Jadi nggak perlu-perlu amat untuk kita beli. Jadi kalau inflasi naik, mungkin masyarakat bakalan lebih fokus untuk spending ke kebutuhan pokok dulu. Dan ini bisa ngebuat revenue ACES, terutama untuk segmen barang mewah, ini bakalan menurun. Yang kedua itu datang dari semakin maraknya e-commerce. Dengan adanya PPKM dan makin banyak orang yang terbiasa belanja di e-commerce semenjak awal pandemi COVID-19, di mana orang-orang ini dikasih kemudahan ya, mereka tinggal beli barangnya di toko online dan itu bakalan dikirim langsung ke rumah masing-masing. Ini bisa jadi ancaman buat ACES karena orang-orang udah terbiasa untuk belanja itu cukup dari rumah. Meskipun emang keunggulannya itu kalau belanjanya langsung di tokonya Ace Hardware, kita bisa langsung ngeliat dan ngerasain seberapa bagus barang yang mau kita beli. Yang ketiga itu datang dari kompetisi dari bisnis yang mirip kayak IKEA sama Informa. Terutama IKEA ya. Dengan IKEA ini mulai ekspansi di Indonesia, ini bisa jadi potensi ancaman juga buat ACES. Apalagi di gerai IKEA itu kan bukan cuma jual barang aja, tapi juga ada tempat makan sama kafenya. Jadi di IKEA itu kalau menurut gua, konsumen itu punya lebih banyak opsi, di mana di dalamnya itu mereka bisa beli barang atau juga datang itu untuk tujuan sekedar rekreasi. Tapi meskipun kayak gitu, ACES ini menurut gue masih punya prospek dan potensi growth yang cukup oke, meskipun memang kedepannya bakalan melambat. Alasan yang pertama itu karena ACES punya posisi balance sheet yang kuat banget.
Kita perhatiin di sini ya, total semua liabilities atau utangnya itu sebesar 1,6 triliun. Tapi di bagian kiri nih ya, kita bisa lihat kalau Aces ini punya uang cash sampai 2,5 triliun. Cash dan setara cashnya itu 2,5 triliun. Artinya uang cashnya aja itu cukup untuk bayar semua utangnya Aces, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang, baik utang yang ada bunganya maupun utang yang nggak ada bunganya. Dan kalau misalnya Aces ini bayar semua liabilities-nya, kalau kita buat nih ya hitung-hitungan kecil, kita masih bisa sebenarnya dapat 900 miliar uang cash yang mungkin bisa dipakai untuk ekspansi bisnis. Dan bicara soal ekspansi bisnis, di tahun 2022 ini Aces memang targetin untuk buka total 15 gerai baru, dan mereka bakal anggarkan dana sekitar 200 miliar untuk ngebuka 15 gerai baru. Dan itu artinya Aces ini bisa pakai uang cashnya doang untuk buka 15 gerai baru, dan kira-kira nih ya masih ada sekitaran 600-700 miliar uang cash di balance sheet-nya Aces. Jadi ini balance sheet yang bagus banget, yang kuat banget buat Aces, dan mereka bisa ekspansi bisnis mereka dengan cashnya doang gitu ya, tanpa harus ngambil pinjaman bank ataupun right issue. Terus juga dengan indeks keyakinan konsumen yang ada di angka 128 per Juni 2022, ini artinya masyarakat makin optimis kalau ekonomi itu bakalan pulih, dan itu pertanda kalau daya beli masyarakat masih bisa meningkat, dan itu juga bisa jadi potensi growth untuk penjualan Aces. Jadi meskipun ada tantangan dari inflasi, tapi dengan daya belinya yang masih bisa naik, harapannya revenue Aces masih bisa tumbuh. Sekarang kita bakal hitung berapa harga yang wajar untuk beli saham Aces untuk tujuan investasi jangka panjang. Kita bakalan pakai discounted dividend model kayak biasa ya, dimana kita bakal hitung berapa harga wajarnya itu dari potensi dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat di masa depan. Jadi kita mesti buat asumsi berapa growth-nya di masa depan, valuasi price to earning-nya di masa depan, dividen payout ratio untuk kedepannya, dan berapa return yang kita mau dari saham Aces untuk kedepannya. Dan di sini kita bakal pakai jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah sebelum kita mulai, perlu kita tahu kalau EPS-nya Aces ini kan berapa tahun terakhir ini naik turun ya. Jadi untuk kita proyeksi ke depannya, kita bukan pakai EPS di tahun 2021. Tapi kita bakalan pakai rata-rata EPS selama 5 tahun terakhir. Nah, rata-rata EPS-nya si Aces selama 5 tahun terakhir itu kita dapat di sini ya, itu sebesar 48. Oke, kita mulai. Pertama kita buat asumsi untuk growth. Menurut gua ke depannya growth-nya Aces ini bakalan melambat karena inflasi sama kompetisi. Tapi gue yakin kalau Aces ini masih punya potensi growth, terutama dari daya beli masyarakat yang berangsur-angsur pulih, sama uang cashnya itu yang banyak banget yang bisa dipakai buat ngembangin bisnisnya. Nah di sini kita bakalan pakai asumsi EPS growth itu 2%, 5%, sama 8% untuk masing-masing low, middle, sama high case untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk price to earning di tahun ke-10 nanti, karena Aces ini growth-nya melambat dan makin banyak kompetitor di bisnis retail, di sini kita bakalan pakai PE yang rendah ya. Kita pakai 12, 14, sama 16 kali. Terus untuk dividen payout, di sini kita lihat ya, Aces itu rutin ngebagiin dividen dengan range 30-70% payout ratio. Kita bakalan pakai range yang paling rendah aja ya, di angka yang paling rendah 30%. Dengan anggapan kalau Aces ini butuh lebih banyak uang untuk ekspansi bisnisnya. Mungkin dia bisa buka gerai baru atau ngelakuin hal lainnya. Terakhir untuk ROI atau return on investment atau return yang kita mau dari saham Aces, kita mau return 13% per tahun dari saham Aces supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Oke, kita udah buat semua asumsinya, sekarang kita coba lihat. Aces sekarang ada di harga 655. Dan untuk harga wajarnya, untuk skenario low case itu ada di harga 292. Untuk middle case, harga wajarnya ada di 421, sama untuk high case itu ada di 602. Kalian mau percaya sama skenario yang mana, itu terserah kalian. Tapi kalau gue sendiri percayanya sama middle case ya. Jadi menurut gue fair value-nya Aces itu ada di 420. Tapi karena gue mau margin of safety, gue baru akan pertimbangin untuk beli saham Aces itu di area sekitaran 350-400an. Kalaupun udah nyentuh ke harga segitu, ke 350-400an, gue tetap bakalan research lagi, tetap bakalan analisa lagi, karena menurut gue Aces ini saham yang punya resiko yang cukup tinggi. Oke, itu dia ya tentang saham Aces. Kalau kalian punya pendapat lain tentang saham Aces, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia.
Disclaimer ya, gue nggak pernah ngajak atau rekomendasiin untuk beli atau jual saham apapun. Jadi keputusan beli ataupun jual saham sepenuhnya di tangan kalian, dan apapun keputusan kalian di pasar saham itu bukan tanggung jawab Todopedia. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.